Bab 59. Tuan muda ketiga keluarga Suteja yang bernama Hendra berjalan keluar dari toko kelontong. Wira merasa terkejut dan berkata, "Tuan Hendra, kenapa kamu di sini?" Hendra tersenyum sambil berkata, "Ini adalah toko kelontong keluarga Suteja, aku sedang memeriksa keuangan di belakang sana. Begitu mendengar suaramu, aku kira aku yang salah dengar. Ternyata benar-benar kamu ya, apa sudah ada gula kristal lagi?" Gula sebanyak 10 kg itu dijualnya sampai ke kota provinsi, dengan harga beli 30.000 gabak per setengah kilogram, dijualnya kembali dengan harga 100.000 gabak per setengah kilogram. Namun, dalam sekejap mata, gula itu sudah habis terjual. Kaum pejabat dan bangsawan yang pernah mencicipi gula ini memujinya sebagai gula terenak di dunia ini. Bahkan, ada orang yang membuat puisi untuk memuji cita rasa gula ini. Sekarang, jika Anda meminta bantuan seseorang di kota provinsi, mengirimkan beberapa ratus ribu gabak tidak akan membuahkan hasil. Namun, jika Anda memberikan setengah kilogram gula kristal, tugas akan segera diselesaikan dan hasilnya jauh lebih efektif daripada mengeluarkan ribuan gabak. Kini, dia baru mengerti apa yang dimaksud dengan semakin langka sebuah barang, semakin berharga pula nilainya. Pedagang gula di kota provinsi bahkan menawarkan 20.000 hingga 30.000 gabak per setengah kilogram gula kristal. Bisa dibilang, harganya sudah setinggi langit. Gula kristal tidak lagi sebatas gula biasa, tetapi kini telah menjadi buah tangan ketika berkunjung ke rumah pejabat. Tidak ada gula kristal. Wira mengeluarkan sabunnya dan berkata, "Tapi, aku punya benda baru, ini namanya sabun. Efek membersihkannya, lebih bagus daripada sabun biasa dan wanginya juga banyak pilihan. Dijamin para nona-nona keluarga pejabat akan menyukainya." Oh, setelah meliriknya sejenak, Hendra kembali mengalihkan topik. "Dik Wira, kalau ada gula kristal, keluarkan saja, jangan disembunyikan lagi. Aku akan menaikkan harganya menjadi 40.000 gabak per setengah kilogram, jadi tolong bawakan lagi barangnya. Sekarang ini aku sudah hampir gila didesak oleh pedagang gula di kota. Mereka terus mengirimkan surat untuk mencari gula kristal ke kakakku. Kalau aku tidak bisa mengeluarkan stok barangnya lagi, kakakku akan menghukumku. Dik Wira, tolonglah aku. Tuan Hendra, aku benar-benar tidak punya gula kristal." Tidak mengindahkan permohonannya, Wira terus mempromosikan, "Sabun ini juga sangat istimewa. Kalau kamu bisa menjualnya dengan baik, keuntungannya tidak akan kalah dari gula kristal. Bukankah itu cuma sabun? Sebersih apapun khasiatnya, itu hanya benda untuk para wanita. Tidak banyak pejabat dan bangsawan yang akan tertarik." Hendra meliriknya sekilas, lalu melambaikan tangannya. "Dik, benda-benda ini hanya bisa dijual di toko kelontong. Asalkan kamu bisa mengeluarkan gula kristalnya, aku akan membeli semua sabunmu. Gula kristal adalah bisnis besar yang paling nyata." Wira membuka kedua tangannya dan berkata, "Tim penjual gula belum tiba di kota." Hendra memicingkan matanya dan berkata, "Dik, terus terang saja, gula tidak mudah untuk disimpan. Gula yang kamu berikan kepadaku tidak terlihat ada tanda-tanda terkena panas atau lembab. Seolah-olah gula itu baru selesai dibuat." Wira tersenyum canggung. "Tuan Hendra, setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam bisnis gula, seharusnya Anda tahu tentang penggunaan selimut katun untuk menghalangi cahaya dan arang kayu untuk menyerap kelembapan selama penyimpanan gula, bukan?" Hendra tetap tidak menyerah. "Dik, reputasi keluarga Suteja sangat tinggi. Kalau kamu benar-benar bisa membuat gula, kerja sama saja dengan keluarga kami. Kamu yang urus produksinya dan kami yang akan menjualnya. Kita pasti bisa menghasilkan banyak uang." Wira mengangkat sabunnya dan berkata, "Tuan Hendra, kalau aku bisa buat gula kristal, apa aku masih perlu menjual barang wanita seperti ini? Kalau kamu mau kerja sama, kita coba lagi kali ini. Kalau kamu tidak mau, aku mau pergi untuk jualan sabun dulu." Ternyata si licik ini kembali mengujinya lagi. Setelah kerjasama mereka yang terakhir kali, jika keluarga Suteja tidak menyuruh orang untuk membuntutinya, mereka bisa melanjutkan kerjasama. Namun, jika keluarga Suteja mengawasinya, itu berarti si licik ini mungkin memiliki motif tersembunyi. Dengan kemampuannya yang terbatas, sudah cukup sulit bagi Wira untuk berurusan dengan keluarga Silali sendirian. Apalagi, sekarang keluarga Suteja juga mengalihkan perhatiannya, tanpa menstabilkan kedudukannya di Kabupaten Uswal, Wira tidak akan membawa gula kristal untuk dijual lagi. "Kalau begitu, kamu sibuk saja dulu, aku tidak tertarik dengan barang ini." Hendra melambaikan tangannya seraya berkata, "Ingat cari aku kalau sudah ada gula kristal." Wira berbalik dan pergi. "Hai." Hendra menghela napas dan berbalik melihat penjaga toko kelontong sekilas. Kenapa keluarga Silali menyuruh semua toko kelontong di jalanan ini tidak boleh membeli barangnya? Penjaga toko itu tersenyum, lalu menjelaskan. Kabarnya, dia menyinggung tuan muda keluarga Silali. Kenapa dia bisa menyinggungnya? Jangan-jangan, mereka kenal. Hendra menyipitkan matanya dan berkata, "Jangan-jangan dia orang yang bermasalah dengan Tuan Mahendra. Nanti harus kutanyakan kalau bertemu dengan Tuan Mahendra, aku akan cari tahu dari mana datangnya gula kristal itu." Wira dan Danu kembali mengunjungi 3 toko lainnya. Namun, mereka tetap ditolak oleh semua toko. Danu terlihat kecewa dan putus asa. Padahal sudah ditolak berkali-kali, kenapa Kak Wira masih saja bersikeras? "Danu, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Orang yang kuat tidak akan pernah menyerah."
Ujar Wira menyemangatinya. Danu benar-benar mengagumi Wira. Dia benar-benar pejuang yang sangat tangguh, padahal sabunnya tidak laku sepotong pun, tapi dia malah tidak menyerah sama sekali. Kedua orang itu memasuki toko kelontong terakhir. Tuan, keluar, keluar. Padahal sudah diusir semua toko, kenapa kalian masih saja tidak peka? Tidak ada yang berani menyinggung keluarga Silali. Kedua orang itu berdiri terpaku di jalanan. Kak Wira, Danu yang baru saja menghimpun semangatnya, kini malah hancur lagi. Pengawal dari keluarga Silali yang mengintai di seberang jalan, menghina mereka sambil tertawa. Padahal hanya orang kampungan, tapi berani-beraninya dia melawan tuan muda kami. Cukup satu kalimat dari keluarga Silali saja sudah bisa menghancurkanmu. Teruskan, ucap Wira sambil menggertakkan gigi dengan marah. Wira terlalu meremehkan pengaruh keluarga besar di kabupaten ini. Namun, sabun itu tetap harus dijualnya. Kalau tidak, dia akan rugi besar. Tim pembuat sabun yang baru didirikannya juga akan sangat terpukul. Jika mau pergi ke kota atau kabupaten lain, dia tetap harus menghadapi preman setempat. Jadi, Wira harus memulai pasarnya di kabupaten ini. Bahkan jika harus melakukan promosi secara langsung ke pelanggan juga tidak masalah, Danu berbisik. Kak Wira, bagaimana kalau kita pulang saja? Tidak ada yang berani membelinya. Wira melihat ke sekeliling, tiba-tiba matanya berbinar. Dia berjalan ke arah sebuah kereta kuda yang indah. 4 pelayan yang berdiri belakang kereta langsung mengadang Wira dengan wajah penuh waspada, mau apa kamu? Danu buru-buru menghampiri mereka dan melindungi Wira di belakangnya sambil menatap keempat pelayan itu dengan was-was. Keempat orang itu adalah seniman bela diri. Kalau mereka benar-benar berkelahi, kekuatan keempat orang itu tidak kalah dari Gabrata III. Bersaudara, Wira mengeluarkan 2 potong sabun sambil berkata, saya tidak berniat buruk. Saya lihat, di dalam kereta ini adalah wanita semua. Sabunku ini khusus dibuat untuk wanita, khasiatnya untuk memutihkan, meremajakan kulit, menghilangkan keriput, membersihkan, detoksifikasi, dan mewangikan. Dijamin 100 kali lipat lebih bagus daripada sabun biasa. Wanita di dalam kereta ini boleh mencobanya secara gratis. Danu terbelalak melihatnya. Dia tidak menyangka Wira akan berani mempromosikan produknya dengan cara seperti ini. Salah satu pelayan itu berkata dengan suara keras, Nona kami tidak akan menggunakan produk yang asal-usulnya tidak jelas. Minggir sana. Melihat tidak ada tanggapan dari dalam kereta, Wira berbalik sambil mengerutkan dahinya. Cara promosi seperti ini gagal tampaknya, orang di zaman ini masih belum bisa menerima cara promosi barang yang terlalu unik ini. Tunggu, tiba-tiba, terdengar suara dari dalam kereta. Muncul sebuah tangan yang putih dan ramping dari kereta itu. Ambilkan sebaskom air, aku mau coba sabun yang dijualnya. Bab 60. Salah seorang pelayannya berlari ke sebuah toko kelontong di pinggir jalan dan mengambil sebaskom air ke dalam kereta itu. Syur, suara air yang membasuh tangannya terdengar keluar kereta. Danu menahan napas karena gugup, entah wanita di dalam kereta itu akan membeli sabun Wira atau tidak. Kalaupun dia membelinya, memangnya bisa seberapa banyak yang sanggup dibeli oleh seorang pelanggan. Wira juga menjadi panik. Dia sudah mengatakan khasiat untuk meremajakan kulit, memutihkan kulit, menghilangkan keriput, dan mewangikan tubuh. Dia sangat yakin bahwa wanita bertangan putih halus ini pasti akan membelinya. Tidak ada seorang wanita pun yang bisa menolak iklan seperti itu. Hanya saja, entah berapa banyak sabun yang akan dibelinya. Apakah wanita ini akan menyebarkan sabun ini ke kalangan sahabat-sahabatnya? Sebenarnya, pasar utama yang diincar untuk penjualan sabun ini adalah kalangan wanita kaya. Orang biasa juga tidak akan sanggup membelinya. Tidak lama kemudian, dari dalam kereta terdengar suara. Berapa harganya sabun ini per potong? Wira menjawab, kalau dijual eceran, harganya 1.200 gabak. Tapi, kalau beli banyak ada diskon. Danu dan keempat pelayan lainnya terbelalak mendengarnya. Uang 2.000 gabak itu sudah cukup untuk menghidupi keluarga mereka selama sebulan. Siapa yang mau menghabiskan uang itu untuk membeli sabun cuci tangan? Kemudian, terdengar kembali suara di dalam kereta, lalu, kenapa kamu tidak menjualnya di toko saja, Sampal harus menjualnya dengan cara mencegat orang seperti ini. Penjaga toko kelontong juga banyak yang bisa menilai barang bagus. Wira menghela napas sambil berkata, ada orang licik yang menghalangiku. Oh, suara yang dingin itu kembali terdengar, panggil penjaga toko kelontong keluarga Wibowo. Salah satu pelayannya masuk ke sebuah toko kelontong dan kembali dengan membawa penjaga tokonya. Penjaga toko itu memberi hormat. Salam, Nona besar. Wira terkejut. Dia tak menduga bahwa kereta kuda yang dicegatnya ini ternyata penumpangnya adalah putri keluarga Wibowo. Di antara 3 keluarga terkemuka di kota ini, yaitu keluarga Suteja, keluarga Silali, dan keluarga Wibowo, mereka mengendalikan bisnis yang paling menguntungkan seperti kain, garam, dan gandum. Di antara mereka, keluarga Wibowo memiliki pengaruh terbesar sebagai pedagang gandum. Nona keluarga Wibowo itu mengulurkan sabun keluar dari tirai kereta dengan tangannya yang mulus seraya bertanya. Apakah tadi ada yang menjual sabun ini di toko kelontong? Ada. Penjaga toko melihat Wira dan berkata, Tuan ini baru saja datang, tapi, Tuan muda keluarga Silali mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan menyuruh keluarga Wibowo untuk berpihak pada mereka. Aku khawatir hal ini akan menimbulkan konflik antara kedua keluarga, jadi aku tidak membeli barang dari Tuan ini.
Wanita di dalam kereta kuda itu berkata dengan suara ketus, kamu ini orang keluarga Silali atau keluarga Wibowo? Mereka mengutus orang untuk menyampaikan pesan seperti itu, lantas keluargaku harus menyia-nyiakan kesempatan bisnis ini. Duh, penjaga toko langsung berlutut dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Suara dingin dari dalam kereta terdengar tanpa emosi, serahkan catatan toko kelontong ini, lalu kamu ke desa saja untuk mengumpulkan sewa. Kalau kerjamu bagus, masih ada kesempatan untuk kembali ke kota. Terima kasih atas kemurahan hati Nona besar. Penjaga toko meninggalkan tempat itu dengan rasa hormat dan syukur, mata Wira berbinar melihat adegan ini. Wanita ini jelas memahami seni mengendalikan orang lain. Meskipun sedang memberi hukuman, dia tetap tidak membuat orang putus asa. Dia masih memberikan harapan, sehingga membuat orang tidak berani menjadi malas dan tetap harus bekerja keras. Wanita itu kembali berkata, Tuan, berapa banyak sabun yang kamu punya? 1000 potong. Bagaimana harganya kalau aku membeli semuanya? Per potong 1000 gabak. Baik, wanita itu kembali berkata dengan suara dingin, tapi, aku punya satu syarat. Kamu hanya boleh menjual sabun ini kepadaku seorang di provinsi Jawali ini. Wanita ini bahkan mengerti praktik monopoli. Wira menjadi makin tertarik. Kamu mau jadi agen di provinsi Jawali? Agen. Setelah jeda sejenak, wanita itu kembali berkata, istilah yang menarik. Aku mau jadi agen. Wira tersenyum ringan. Kalau Anda benar-benar ingin menjadi agen, bawa 1000 buah sabun ini dan jual ke setiap kabupaten di provinsi Jawali dalam waktu 3 bulan. Kalau Anda berhasil, kita bisa membahasnya lagi nanti. Provinsi Jawali membentang sejauh 500 km dari utara ke selatan, dengan 8 kabupaten dan ratusan desa. Jarak yang jauh dan medan yang sulit membuat siapapun, bahkan keluarga-keluarga berpengaruh di tingkat kabupaten atau provinsi, untuk memasarkan produk mereka di seluruh wilayah. Baik, terdengar suara yang dingin itu mengiyakan persetujuan ini. Wanita itu mengulurkan tangannya dan memberikan sebuah kotak kayu. Sebulan kemudian, aku akan menunggu Tuan di kediaman keluarga Wibowo. Begitu membuka kotak itu, ternyata isinya adalah 10 batang emas yang tampak berkilau. Napas Danu langsung memburu menyaksikan hal tersebut. Ternyata perkataan Kak Wira memang benar. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Setelah selesai transaksi, kereta kuda yang indah itu pun melaju perlahan-lahan. Sementara itu, Wira masih merasa takjub. Bisnisnya sudah selesai, tapi dia malah belum bertemu dengan orangnya. Bab 61. Adegan ini juga menarik perhatian banyak orang di jalanan. Hendra menghampiri Wira dan berkata, Dik Wira, tidak boleh menyentuh wanita sial itu, kamu bisa mati. Wira kebingungan, lalu bertanya, wanita sial apanya? Nona besar keluarga Wibowo, sambil menunjuk ke arah kereta kuda. Hendra berkata dengan suara pelan, dia sudah pernah menikah 3 kali. Usia pernikahannya tidak pernah lewat dari sebulan. Suaminya selalu meninggal dengan cara yang misterius. Ada yang mengatakan dia adalah wanita setan yang menghisap energi vital pria. Setiap pria yang bersentuhan dengannya akan mati. Wira tidak percaya, sesial itu, jangan pernah menyentuhnya. Di luar sana banyak wanita lainnya. Kalau punya uang, wanita mana yang tidak mau mendekat? Ekspresi Hendra sangat khawatir. Dia memperingatkan Wira karena takut setelah Wira meninggal, dia tidak akan bisa membeli gula kristal lagi. Selain itu, dia juga takut Wira akan bekerja sama dengan keluarga Wibowo. Jika bisnis gula kristal sampai direbut oleh mereka, dia tidak akan bisa merebutnya kembali lagi. Terima kasih atas peringatannya, Tuan Hendra. Wira naik ke kereta kudanya, lalu menatap Hendra dengan tatapan berbinar. Tuan Hendra, apa kamu masih mau mengutus orang untuk membuntutiku? Tidak mungkin, waktu itu cuma salah paham. Kamu jangan berpikir sembarangan. Ucap Hendra seraya melambaikan tangannya, Danu mengendarai kereta sementara Wira duduk di dalamnya. Mereka meninggalkan pasar barat dan baru saja mencapai sudut jalan ketika Gandhi datang tergesa-gesa, Tuan muda, ada masalah serius. Orang-orang dari tim penjual ikan dipukul oleh Handoko. Dodi dan Sony melakukan perlawanan, tapi mereka semua malah ditangkap oleh Eko dan anak buahnya. Danur membawa surat pengaduan yang Anda tulis dan pergi ke pengadilan untuk melaporkannya dan para petugas polisi itu. Bahkan kakakku juga tidak bisa menghentikannya. Kapan ini terjadi? Wajah Wira memucat. Dia mengira Eko adalah satu-satunya yang terlibat di balik layar di pasar ikan, tetapi ternyata ada juga petugas polisi. Meskipun petugas polisi tidak memiliki pangkat resmi, mereka memiliki pengaruh di hadapan bupati. Otoritas bupati sangat bergantung pada dukungan dari penegak hukum. Beberapa pejabat berpengaruh di kabupaten menggulingkan posisi bupati dengan mengandalkan koneksi dari para penegak hukum ini. Meskipun menggugat seorang petugas patroli itu kemungkinan besar bisa sukses, tetapi kemungkinan untuk berhasil menggugat seorang polisi itu sangat kecil. Yang lebih penting lagi, dalam surat gugatan itu tidak ada mengungkit nama Pak Rangga sama sekali. Apa Danur sudah gila? Kenapa dia nekat sekali menggugat seorang polisi? Apa tubuhnya yang lemah itu sanggup menahan pukulan sebanyak 40 kali? Sudah hampir 2 jam. 2 jam lalu, Dodi melihat kereta kosong dengan antusias. Bisnis ini sangat bagus. Semua ikan kita terjual habis. Hari ini kita mendapatkan 34.000 gabak. Danur mendongak dan berkata, semua ini karena kehebatan Kak Wira, dia menciptakan teknik menangkap ikan dengan busur sehingga semua ikan kita tetap hidup.
Siapapun yang datang ke pasar ikan akan membeli ikan dari kita terlebih dahulu. Beberapa pemancing lain juga datang untuk membeli ikan. Mereka ingin mencuri ilmu tentang cara mengikat ikan. Namun, rahasia terbesar dari cara mengikat ini adalah harus mengikat ikan 2 kali dengan selang waktu 2 jam di antara keduanya. Cara ini tidak bisa terlihat hanya dengan membeli ikan. Sonny diam-diam memperhatikan rombongan Handoko, merasa ada yang tidak beres dengan mereka hari ini. Sepertinya, mereka tampak sangat yakin bahwa tim penjual ikan akan kalah. Sebagai pemimpin tim ini, pekerjaan sehari-hari Sonny lebih sedikit, tetapi dia harus lebih banyak menggunakan akalnya. Dia selalu memperhatikan bagian yang kemungkinan akan terjadi kesalahan dan memikirkan solusinya. Anggota tim penjual ikan justru sangat bersemangat dan bersiap untuk membereskan kendaraan mereka dan kembali ke desa. Saat ini, ada 3 gerobak keledai, sehingga mereka bisa pergi bola-balik hingga 15 km setiap harinya. Setelah pulang ke desa, mereka bisa menikmati 2 hidangan daging. Tidak perlu diragukan lagi betapa bahagianya hidup ini. Begitu pula dengan Gabrata 3 bersaudara. Sebelumnya, mereka mengalami kekurangan gizi karena belajar seni bela diri. Namun, sekarang mereka sudah mendapatkan cukup protein dan kekuatan mereka semakin bertambah. Ketika tim penjual ikan baru saja hendak pergi. Sonny, Dodi, apa aku menyuruh kalian pergi? Tiba-tiba, Handoko muncul dengan sekelompok perusuh di belakangnya. Sonny mendekat dan mengerutkan kening. Handoko, apa yang ingin kamu lakukan? Mau bertarung? Maju saja semuanya sekalian, aku sendirian saja sudah cukup untuk menghadapinya. Dodi tertawa sinis, lalu dia maju sambil menggenggam tinjunya, bahkan, tulang-tulang di seluruh tubuhnya bergerak. Gabrata 3 bersaudara, tim penjual ikan, dan Danur yang usianya paling muda juga ikut maju. Setelah melengsarkan budi, Wira juga menyemangati semua warga desa di rapat besar. Tim penjual ikan sama sekali tidak takut lagi terhadap preman lokal seperti Handoko ini. Mereka semua bahkan sangat merendahkannya. Bab 62. Ayo saja kalau mau berkelahi, kami tidak takut. Bunuh semua orang kampungan ini. Begitu perintah Handoko dilontarkan, belasan anak buahnya langsung maju seakan-akan telah lupa seberapa mengenaskannya mereka dipukuli Dodi waktu itu. Cari mati. Seketika, Dodi menyerbu ke arah para kerumunan itu. Handoko yang menjadi sasaran pertama, terjatuh setelah terkena pukulannya. Meskipun terlihat ketakutan, anak buah Handoko tetap saja nekat menyerang Dodi. Berani-beraninya menyerang orang dusun Darmadi. Ayo, semuanya hajar perusuh ini. Anggota tim penjual ikan beserta Gabrata 3 bersaudara mengambil tongkat dan menerjang ke arah lawan. Hentikan. Sonny mencegah mereka semua, kelihatannya ada yang tidak beres dengan mereka. Jangan bertindak gegabah. Mereka tidak membawa senjata, jadi pasti tidak akan bisa melukai Dodi. Iya, ada yang tidak beres dengan mereka. Mari kita tahan diri dulu dan lihat apa yang akan terjadi nanti. Saran Gavin. Dia juga menyadari bahwa perusuh-perusuh ini berperilaku aneh hari ini. Sebelumnya, orang-orang ini selalu patuh dan bersikap ramah ketika bertemu dengan Dodi. Namun, hari ini mereka terlihat seperti sengaja mencari masalah. Meskipun tim penjual ikan sangat marah saat ini, mereka tetap menunggu di samping sambil memegang tongkat. Semua orang tahu jelas dengan kemampuan Dodi. Tanpa senjata, orang-orang ini sama sekali bukan tandingan Dodi. Bum bum bum, Dodi melancarkan serangan bertubi-tubi. Aduh, Beberapa saat kemudian, Handoko beserta para anak buahnya terkapar di tanah sambil merintih kesakitan. Sekelompok pecundang, belum cukup ya dipukul sebelumnya, sekarang minta dipukul lagi. Dodi menghentikan serangannya dan berdiri dengan gagah. Saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan, ada yang membunuh orang. Orang dusun Darmadi membunuh orang, ayo cepat lihat. Para pengunjung dan penjual di pasar ikan itu langsung berkerumun karena penasaran. Beberapa perusuh itu memejamkan mata mereka sambil terkapar di tanah dan berpura-pura meninggal. Dodi langsung panik dan berteriak. Bicara sembarangan apa kalian? Siapa yang membunuh orang? Aku cuma menggunakan sedikit tenagaku, sama sekali tidak membunuh mereka. Sonny mengerutkan keningnya dan menatap orang yang berteriak, firasatnya mengatakan bahwa orang-orang ini ingin memperkeruh situasi. Tim penangkap ikan juga merasakan ada yang tidak beres. Siapa yang berani membunuh orang di sini? Tangkap mereka segera. Terdengar teriakan yang tegas saat Eko berjalan menuju tempat kejadian dengan langkah cepat, diikuti oleh 7 polisi lainnya. Ke-8 orang itu mengeluarkan pisau panjang. Mata pisau yang berkilauan membuat semua orang bergidik, sehingga kerumunan itu pun langsung berhamburan. Eko anak buahnya mengepung Dodi, sambil berkata, dari mana datangnya pengacau ini? Berani-beraninya melakukan kekerasan di siang bolong begini. Bukan aku yang melakukan kekerasan. Mereka sendiri yang datang mencari masalah, aku hanya membela diri. Dodi menatap pisau panjang itu dengan perasaan waspada, tetapi dia tidak merasa takut. Tuan Eko, kami adalah kelompok buruh yang bekerja dengan jujur di pasar ikan. Ketika bertemu dengan preman ini tadi, kami dipukuli hanya karena kami tidak tersenyum kepadanya. Handoko memohon sambil meneteskan air mata. Kamu bilang aku preman. Saking kesalnya, Dodi sampai tidak bisa bereaksi. Belum pernah dia bertemu dengan preman yang begitu mahir dalam memutarbalikkan fakta. Bahkan, ada beberapa penjual dan pengunjung pasar ikan lainnya yang mendukungnya. Benar, tadi kami juga melihat Dodi yang memukul orang duluan.
Dia bahkan bilang mau ambil keuntungan dari mereka. Kamu, ingin sekali rasanya Dodi menyerang orang ini. Jelas sekali mereka semua sedang berbohong. Berani-beraninya kamu melakukan kejahatan di depan aparat penegak hukum. Tangkap dia. Eko berteriak sambil mengayunkan pisaunya. Ketujuh polisi lainnya juga mengerumuni Dodi sambil memegang pisau. Saat ini, dahi Dodi mulai bercucuran keringat dingin. Bab 63. Bilah pisau yang berkilauan membuat seluruh anggota tim penangkap ikan menjadi pucat. Mereka semua menatap Sony dan bersiap-siap untuk bertindak jika dia memberi aba-aba. Coba saja turun tangan, Tuan Eko akan menangkap kalian semua dan memenjarakan kalian. Handoko yang tergeletak di tanah melihat mereka dengan penuh harap. Jangan ada yang menyerang. Sony menggertakkan giginya dan mengepalkan tinju. Jika mereka menyerang aparat hukum, kejadian ini akan menjadi masalah besar. Dodi terdesak hingga tidak bisa mundur lagi. Danur yang usianya paling muda di antara semuanya, melemparkan sebuah tongkat ke arah itu. Shoot! Dodi mendengar suara angin dan menangkap tongkat yang dilemparkan kepadanya dengan gesit. Klontang! 8 orang polisi yang memegang pisau itu terpaksa menghindar. Salah satu petugas berteriak dengan marah, siapa yang melemparkan tongkat itu? Danur bersembunyi di antara kerumunan tim penangkap ikan, karena dia adalah yang paling kecil di antara mereka dan tidak ada yang memperhatikannya. Eko berteriak dengan tegas, Zabran, kamu sudah ditangkap polisi. Apa kamu masih mau memberontak? Dodi merasa ragu-ragu. Dia ingin melemparkan tongkat itu, tetapi dia takut tidak ada senjata lagi untuk melindungi diri. Sony merenung sejenak sebelum melangkah maju, Tuan Eko, aku ini orang yang sederhana. Orang yang menjadi temanku, akan mendapat uang dariku. Tapi, kalau menjadi musuhku, aku akan menghabisinya. Apakah Tuan Eko mau menjadi temanku atau menjadi musuhku? Hebat sekali kamu, berani-beraninya mengancam pejabat. Besar sekali nyalimu, tangkap mereka. Tuan Eko yang sedari tadi mengernyit, tiba-tiba tatapannya tampak berbinar. Dia menempatkan pisau panjang di leher Sony. Kenapa bisa begini? Bilah pisau itu sangat dingin hingga menusuk tulang. Meskipun merasa takut, Sony lebih bingung dengan situasi saat ini. Baru beberapa hari yang lalu, dia melihat Wira meyakinkan Jamadi dengan kata-kata yang serupa. Menurut tebakannya, niat Eko melakukan semua ini juga hanya demi uang. Setelah mengucapkan perkataan itu dan memberikan uang kepada mereka, Eko beserta anak buahnya seharusnya akan mundur. Padahal, semua yang dilakukannya tadi sama persis dengan yang dilakukan Kak Wira. Namun, kenapa hasilnya begitu berbeda? Kedua tangan Sony diborgol. Eko berbalik menatap Dodi dan berkata, Zabran, kalau kamu masih menolak untuk ditangkap, aku akan menyuruh pemanah untuk datang. Mendengarnya, Dodi merasa makin ragu. Dia takut Eko akan memanggil pemanah dan menembak mereka, jadi Sony segera meyakinkannya, Dodi, cepat lepaskan tongkatmu, ikut mereka ke kantor kabupaten. Kita tidak takut menghadapi pengadilan. Dodi melepas tongkatnya dan pasrah diborgol oleh para polisi. Eko dan ketujuh orang lainnya menahan kedua orang itu dan pergi. Sementara itu, Handoko dan rombongannya bangkit dengan senang hati. Berani melawan kami, tunggu dihabisi saja kalian. Handoko melihat para tim penangkap ikan itu dengan tatapan merendahkan dan berkata, mulai sekarang, ikut aturan dan beri kami 30% komisi, kedua orang itu akan dilepaskan setelah beberapa waktu. Kalau tidak, jangan berharap bisa menjual seekor ikan pun di pasar ikan ini. Oh, satu hal lagi, di belakang Tuan Eko, ada kepala kepolisian Parangga. Aku tahu kalian suka mengadu, jadi silakan saja ke kantor kabupaten dan lihat apakah kalian bisa masuk ke sana. Sekelompok orang itu pergi dengan bangga. Belasan orang tim penangkap ikan berdiri terpaku di pasar ikan. Kita adukan saja ke pengadilan, waktu itu, Budi juga dipenjara. Ini membuktikan bahwa bupati kita ini adalah orang yang adil. Gavin mengulurkan tangannya dan berkata, berikan surat gugatan itu padaku, aku akan pergi mengajukan pengaduan ke pengadilan. Kak Gavin, aku saja yang pergi. Kak Gandhi, aku saja. Gandhi dan Ganjar saling berebutan ingin pergi mengajukan pengaduan. Seorang anggota tim penangkap ikan mengeluarkan selembar kertas pengaduan dengan gemetar dan menyerahkannya kepada ketiga orang tersebut. Ini adalah surat pengaduan yang ditulis oleh Wira sebelumnya demi mencegah Eko dan Handoko bertindak sembarangan. Mereka sudah mengajukan pengaduan terhadap Budi sebelumnya, jadi semua orang tahu tentang aturan membunyikan gendang di depan pengadilan, yaitu harus dipukul 40 kali sebelum bisa mengajukan pengaduan. Orang yang berjaga di depan pengadilan itu adalah kaki tangan Eko. Hanya dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka, penjaga itu pasti akan langsung menghabisi orang yang berani mengajukan pengaduan. Aku adalah yang tertua, jadi seharusnya aku yang pergi. Setelah mendorong kedua adiknya, Gavin meraih surat pengaduan itu dengan wajah tegas. Tiba-tiba, Danur, yang paling muda di antara semuanya, muncul dan merebut surat pengaduan itu dan berlari. Kak Wira adalah orang dari Dusun Darmadi, jadi orang dari Dusun Darmadi yang seharusnya mengajukan pengaduan ini. Aku tidak hanya akan mengadukan Handoko dan Eko, tapi juga Parangga. Bab 64. Jerit tim penangkap ikan dengan kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Danur begitu nekat. Dia bahkan berani mengadukan Pak Erik.
Gandhi, cari Kak Wira. Aku akan pergi ke pengadilan untuk mengatur agar penjaganya bisa memberi keringanan pukulan. Gavin memberikan instruksi sebelum mengejar Danur. Penjaga pintu pengadilan akan memperlakukan orang dengan berbeda sesuai dengan imbalan yang diterima. Jika diberi sogokan, mereka hanya akan berpura-pura memukul orang yang mengadu. Namun, jika tidak diberi sogokan, mereka akan memukul pengadu dengan keras. Danur berlari sepanjang jalan ke pengadilan dan langsung menuju ke gendang pengaduan. Ekspresi dua penjaga gerbang pengadilan sontak berubah. Mereka langsung menahan Danur dengan pedang mereka. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Gavin menghalangi dan menahan tangan mereka. Tuan, mohon pengertiannya. Kami benar-benar dizalimi. Adikku masih muda dan tidak sanggup menahan pukulan. Tolong kalian bantu sampaikan kepada penjaga di dalam. Selanjutnya, uang 2000 gabak disodorkan ke tangan para penjaga itu. Kedua penjaga itu saling pandang sejenak dan bergumam. Cukup bijaksana, jangan khawatir. Adikmu tidak akan mati karena pukulan. Gavin menghela napas lega. Bum bum burn. Di depan gendang pengaduan, Danur mengayunkan palu dengan kuat dan memukulnya. Seisi pengadilan menjadi gempar, petugas pengadilan buru-buru keluar untuk mencari Bupati. Ketika gendang pengaduan berbunyi, Bupati harus naik ke ruang sidang. Ini adalah peraturan yang tegas di barak petugas di belakang pengadilan. Setelah mendengar suara gendang, Eko keluar dan melihat seorang pria parubaya, Pak Erik, para pengacau itu telah memukul gendang pengaduan. Apakah kamu sudah mengatur semuanya dengan baik? Salah satu dari 3 kepala kepolisian di pengadilan, Rangga Hamzah, mengenakan seragam berkerah hitam yang keren, dengan tubuh yang tegap dan mata yang tajam. Eko yang bersikap misterius di hadapan para tim penangkap ikan tadi, kini tampak merendahkan diri. Semua telah diatur sesuai permintaan Tuan. Baiklah, sudah cukup kalau begitu. Rangga memainkan cincin di ibu jarinya sambil berkata. Ketika Bupati masuk ke ruang sidang, mereka akan resmi ditetapkan sebagai pengacau. Eko mengerutkan kening dan berkata, Tuan, aku merasa agak bingung. Beberapa waktu yang lalu, Bupati yang mengadili kasus mereka dan memihak kepada mereka. Sekarang kita malah mengubah status mereka menjadi pengacau. Bukankah ini sama saja menghina Tuan Bupati? Nanti Tuan Bupati akan marah. Rangga tersenyum sinis, lalu berkata, Eko, ada berapa tuan di kantor kabupaten ini? Eko menjawab dengan gemetar, ada 3. Rangga menyipitkan mata, lalu melanjutkan, siapa yang menentukan tuan mana yang paling berkuasa di sini? Eko merasa bahwa dia telah melihat rencana tersembunyi, meskipun Bupati memiliki otoritas tertinggi, jika dia tidak dapat mengendalikan aparat penegak hukum, semua itu hanya akan sia-sia. Posisinya bahkan akan menjadi lebih rendah daripada wakil Bupati dan wakil kedua. Dia tetap harus membiarkan bawahannya mendapat sedikit keuntungan agar semua orang rela bekerja keras untuknya. Rangga menghela napas. Tuan Bupati adalah sosok yang adil dan tidak memihak, dia bahkan memenjarakan kepala desa demi para pengacau itu. Kalau Tuan Bupati adalah orang yang paling berkuasa di kantor kabupaten, maka kehidupan kita yang sejahtera akan segera berakhir. Aku mengerti. Eko mengangguk sambil tersenyum tipis, tetapi dia tampak khawatir saat berbalik. Ketika para penguasa bertarung, orang yang mendapat kesialan adalah para anak buahnya. Jelas sekali, ini adalah rencana yang dibuat wakil Bupati untuk melengsarkan posisi Bupati. Dia yang menyuruh Rangga untuk membuat skenario seperti ini. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Tuan Bupati agar dia kehilangan wibawa di pengadilan. Pengacau dari Dusun Darmadi menjadi bidak bagi Rangga. Sementara itu, Handoko akan menjadi duri di mata Bupati. Seandainya Handoko tahu semua ini sebelumnya, dia pasti tidak akan terlibat. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mundur. Kini, Handoko hanya bisa berharap Rangga dan wakil Bupati akan berhasil. Begitu masa jabatan Bupati ini berakhir, maka dia akan aman. 1 jam kemudian, pengadilan dimulai. Iqbal, sang Bupati, mengenakan pakaian resmi berwarna hijau dan duduk tegak di atas panggung besar. Di sebelah kanan, ada sebuah meja kecil yang berisi perlengkapan tulis. Dengan wakil Bupati yang duduk di depannya, Danur berlutut di lantai, diam-diam melirik Bupati dan wakil Bupati dengan tubuh yang gemetaran tanpa henti. Dia selalu menantikan momen untuk mengajukan pengaduan seperti yang dijelaskan oleh Sony dan hari ini akhirnya dia memiliki kesempatan itu. Ketika mendengar cerita mereka, Danur tidak merasa takut. Namun, sekarang ketika dia berlutut sambil menatap Bupati, rasa khawatir tiba-tiba muncul di hatinya. Dia lebih takut dengan hukuman 40 pukulan yang akan dijatuhkan padanya karena memukul gendang pengaduan. Orang yang memukul gendang pengaduan di luar waktu pengadilan, harus dihukum 40 kali pukulan. Saat melirik pemuda di bawah panggung, Iqbal mengeluarkan sebatang kayu putih dan melemparkannya ke lantai. Peraturan ini dijalankan dengan sangat ketat. Jika ada yang memukul gendang pengaduan di luar jam pengadilan, akan dihukum dengan berat. 40 pukulan. Meski sudah mempersiapkan diri sebelumnya, Danur tetap merasa gugup. Wajahnya tampak pucat, dia menggertakkan gigi dan sekujur tubuhnya terasa kaku. Bab 65. Melihat kayu putih yang dilempar oleh Bupati, tatapan kedua penjaga yang bertugas memukul pengadu menjadi berbinar. Mereka mengayunkan papan pemukul secara bergantian. Kayu yang dilempar oleh Bupati ada 3 macam, yaitu kayu putih, kayu merah, dan kayu hitam.
Warna putih menandakan hukuman seadanya, warna merah menandakan harus dihukum berat, dan warna hitam berarti harus dipukul sampai mati. Ini adalah peraturan untuk pukulan di pengadilan. Jika bupati telah mengeluarkan kayu berwarna hitam, bahkan diberikan sogokan sekalipun, para penjaga itu tetap harus menghukumnya dengan berat. Plak, plak, suara papan pemukul terdengar nyaring. Namun, Danur yang berbaring di tanah tampak sangat heran, kenapa rasanya tidak sakit. Padahal pukulan itu terdengar begitu keras, tapi bokongku tidak terkena pukulannya. Tuan Bupati sangat murah hati karena melemparkan tongkat putih, ditambah lagi ada yang memberi uang sogokan. Tapi, anak ini benar-benar bodoh. Kalaupun tidak terasa sakit, seharusnya dia tetap berteriak. Kalau tidak berteriak, orang lain akan mengatakan bahwa pukulan kita hanya pura-pura. Pukul dia sekali, dia pasti akan berteriak. Dua pemburu tersebut saling pandang, lalu papan pemukul mereka jatuh di bokong Danur. Ah, ekspresi Danur berubah drastis, dia berteriak dengan menyedihkan. Begini baru benar, kalau kamu tidak berteriak, semua orang akan mengira pukulan kami ini hanya pura-pura. Kedua penjaga itu mengangguk pelan. Papan pemukul itu terus diayunkan jika Danur tidak berteriak, mereka akan memukulnya sekali. Setelah dipukul 3 kali berturut-turut Danur juga mulai mengerti maksud penjaga ini. Dia berteriak dengan sangat mengenaskan. Demikianlah, 40 pukulan telah berlalu. Iqbal mengetuk meja dengan papan kayu dan bertanya. Siapa kamu? Hal apa yang mau kamu adukan? Nama saya Danur, saya adalah penduduk desa Pimola, Dusun Darmadi. Saya mau mengadukan bahwa polisi bernama Rangga dan Eko bersekongkol dengan Handoko yang ada di pasar ikan. Danur yang gemetaran mengangkat surat pengaduan dan dengan hati-hati menjelaskan rincian kasus tersebut. Dia sudah mendengar cerita Sony tentang bagaimana dia pergi ke pengadilan kabupaten untuk melaporkan Budi berulang kali. Jadi, Danur sudah tahu bagaimana cara mengajukan pengaduan. Desa Pimoli, Dusun Darmadi. Iqbal mengernyit dan memandang ke arah Wakil Bupati Radit dengan tatapan tajam. Sebagai orang yang berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan, tentu saja Iqbal langsung bisa mengerti semua rencana di balik semua ini. Dia sudah sering mendengar bahwa Radit mengendalikan bupati sebelumnya dan berkuasa di kantor kabupaten ini selama 2 tahun. Kini, dia bahkan mau menekan Iqbal. Radit hanya tersenyum dan mengangguk, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Orang-orang ini adalah kerabat dari Tuan Wira, pantas saja nyali mereka sebesar ini. Beberapa waktu yang lalu, mereka melaporkan kepala desa dan sekarang mereka datang untuk melaporkan petugas patroli dan petugas polisi. Kalau Radit berani berbuat seperti ini, dia pasti sudah punya rencana yang matang untuk menghancurkan reputasiku. Sorot mata Iqbal tampak dingin ketika berkata, pelayan, panggil Rangga, Eko, dan Handoko. Petugas pengadilan langsung bergegas keluar. Beberapa saat kemudian, Rangga, Eko, dan Handoko telah tiba. Danur melihat ketiga orang itu sambil menggertakkan gigi. Iqbal kembali berkata, Rangga, Eko, dan Handoko, Danur dari Dusun Darmadi mengajukan tuntutan terhadap kalian atas dugaan keterlibatan dalam aksi premanisme, pemerasan tanpa izin, dan mengambil 2 hingga 3 kali lipat dari pajak yang seharusnya dikumpulkan oleh pemerintah. Apa kalian ada pembelaan? Rangga berlutut di lantai dan berkata dengan tegas. Tuan, ini hanya fitnah. Silakan minta bukti darinya, kalau tidak, ini namanya pencemaran nama baik. Eko juga berkata dengan wajah sedih, Tuan, saya telah melakukan patroli di pasar ikan selama bertahun-tahun dengan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah mengambil sepeser pun dari pedagang. Tuan, silakan memanggil pedagang lainnya untuk diinterogasi dan memastikan bahwa saya tidak bersalah. Benar, Tuan, ini adalah fitnah. Handoko berkata dengan nada sedih dan marah, saya adalah pekerja di pasar ikan, tetapi saya telah dianiaya oleh para pengacau ini. Kalau bukan karena Tuan Rangga dan Tuan Eko, saya mungkin sudah mati diserang oleh mereka. Tuan, tolong berikan keadilan kepada saya. Kalian berdua berbohong. Jelas-jelas kamu ini preman di pasar ikan dan kamu ini pendukung mereka. Danur menunjuk ketiga orang yang menolak untuk mengaku itu dengan cemas. Padahal, Sony mengatakan bahwa begitu dia menyerahkan surat gugatan, Budi langsung mengaku bersalah tanpa melakukan pembelaan apapun. Kenapa ketiga orang ini berbeda? Harap tenang. Sambil menepuk meja, Iqbal menatap Handoko dengan senyum, tenang saja, aku tidak akan melepaskan penjahat manapun, juga tidak akan sembarangan menjatuhkan tuduhan. Katanya, namamu ini Handoko ya? Benar, Tuan. Arti nama saya ini adalah, tertinggi dan tersohor. Jawab Handoko dengan senang ketika melihat Bupati tersenyum padanya. Namun, ekspresi Radit malah berubah drastis. Brak. Iqbal kembali menepuk mejanya dan melemparkan kayu berwarna hitam. Lalu, dia berkata dengan ekspresi dingin, berani-beraninya seorang rakyat biasa mengatakan dirinya adalah yang tertinggi di hadapan pengadilan. Pelayan, pukul 80 kali. Bab 66. Ah, mohon ampun, Tuan. Itu hanya panggilan orang-orang, nama asliku adalah Oman. Handoko memohon ampun, menyadari bahwa dipukul dengan tanda hitam berarti nyawanya terancam. Plak, kayu hitam dijatuhkan di lantai. Brak brak brak. Kedua penjaga pengadilan langsung memukulnya tanpa ampun. Ah, setelah dipukul belasan kali, kulit Handoko juga sudah terluka, dia berteriak, Tuan Eko, tolonglah aku.
Aku tidak mau mati. Makanya jangan bicara sembarangan, kamu memang pantas dihukum. Kalau benar-benar sampai mati, suruh keluargamu datang untuk mengurus jenazahmu, ujar Eko seraya berbalik dengan tatapan yang menggelap. Jika saat ini dia membela Handoko, Bupati pasti akan ikut menghukumnya. Bahkan Tuan Rangga dan Radit saja tidak bicara sama sekali. Keluarga, ini jelas adalah ancaman. Handoko memejamkan matanya sambil menggertakkan gigi. Setelah menahan 10 kali pukulan lagi, dia langsung pingsan. Regan, pergilah ke pasar ikan dan temui beberapa pedagang ikan. Tanyakan keadaan sebenarnya. Dengan raut wajah serius, Iqbal berkata, beritahu mereka untuk mengatakan hal yang sejujurnya. Apapun yang terjadi, Bupati akan menegakkan keadilan dan melindungi mereka dari pemerasan para penjahat dan petugas korup. Awalnya, dia mengira Handoko akan keceplosan, tapi sayangnya dia pingsan tanpa sempat berkata apa-apa. Iqbal terpaksa mengutus orang untuk menyelidiki di pasar ikan. Baik, Regan maju dengan membawa sekelompok petugas polisi lainnya untuk pergi ke pasar ikan. Eko dan Rangga yang berada di pengadilan saling bertukar pandang dan tersenyum sinis. Petugas kecil lebih kuat daripada Bupati yang terus-menerus berganti jabatan. Para pedagang itu sudah pasti tidak akan mengkhianati mereka hanya karena beberapa patah kata dari Bupati. Radit tampak tenang, tetapi dalam hatinya merasa sangat bangga. Pasalnya, semua pemimpin-pemimpin ini memihak padanya. Jika Bupati sebelumnya juga bisa dilengsarkannya, Bupati kali ini juga tidak akan menjadi pengecualian. Masih lumayan jika dia tidak menghadirkan saksi dari pasar ikan. Begitu dihadirkan saksi seperti itu, tuduhan bahwa penduduk Dusun Darmadi adalah pengacau itu akan semakin kuat. Dalam kesempatan ini, mereka bisa mencabut kasus Budi dan mengirim Wira ke penjara atau pengasingan. Tugas yang diberikan oleh keluarga Silali juga telah selesai. Saat itu, kekuasaan Iqbal sebagai Bupati akan sepenuhnya hilang, dan kantor kabupaten akan berada di bawah kendalinya. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Di dalam sel tahanan yang bau, Budi, yang telah masuk selama 10 hari, terbaring di tumpukan jerami. Ketika melihat ke sel sebelah, dia langsung berteriak. Hei, Dodi, Sony, kalian juga masuk penjara. Budi, kamu mau cari masalah ya? Setelah mendengar suara yang menjengkelkan itu, Dodi yang sangat marah, langsung melompat ke depan pintu sel. Ayo, pukul aku. Gunakan kekuatanmu untuk memukulku, aku tunggu, Melihat Dodi terhalang oleh jeruji, Budi berdiri sambil mengejeknya. Tiba-tiba, sebuah sepatu kain terbang dan menghantam wajahnya dengan keras. Ternyata, sepatu itu dilemparkan oleh Dodi. Dodi, Sony, kalian tidak akan bisa sombong terlalu lama. Budi memegang wajahnya sambil mundur ke dalam selnya. Bukan hanya kalian yang akan dipenjara, Wira juga harus masuk ke sini. Pada saat itu, aku akan keluar dan kembali menjadi kepala desa Pimola. Kelak, aku akan menjaga keluarga kalian dengan baik. Hahaha. Setelah masuk ke penjara, Budi mulai merasa putus asa. Namun, dalam 2 hari belakangan, ada yang memberitahunya untuk bersiap-siap mengajukan banding. Kini setelah melihat Dodi dan Sony masuk ke penjara, Budi mulai merasa ucapan itu memang benar. Kalau bisa kembali ke desa untuk menjadi kepala desa, siapa juga yang mau menjadi tahanan di sini? Dodi terkejut dan berkata, kamu, jangan bicara sembarangan. Kasus yang diadili oleh Bupati tidak mungkin akan berubah. Kak Wira tidak akan dipenjara. Kenapa tidak mungkin? Budi tersenyum sinis dan berkata, Gabrata 3 bersaudara mencuri di rumahnya, tapi dia malah memaksaku untuk tidak boleh memberitahukan hal ini kepada Bupati. Sekarang, dia malah mempekerjakan ketiga orang itu, berarti sama saja dengan bersekongkol dengan pencuri. Saat naik banding nanti, akan kubongkar semua ini. Kamu berani. Kalau sampai Kak Wira di penjara, aku tidak akan melepaskanmu. Dodi mengguncang-guncang pintu sel, matanya memerah saking marahnya. Berkat Kak Wira, keluarganya sekarang sudah bisa makan daging. Adik-adiknya juga tidak pernah kelaparan lagi dan bisa mengenakan pakaian yang bagus. Bab 67. Kini, Dodi dan kakaknya bisa membangun rumah besar. Tentu saja menikah juga bukan lagi hal yang sulit. Ketika Dodi keluar bersama ayah dan kakaknya, semua penduduk desa akan menyambut mereka dengan wajah tersenyum. Ekspresi mereka bahkan terlihat lebih tulus dan senang daripada saat bertemu dengan kepala desa. Dusun mereka juga mengalami perubahan yang luar biasa. Setiap keluarga pasti ada yang bergabung ke tim penangkap ikan, penjual ikan, ataupun tim pembuat sabun. Makanan di kantin juga diperbolehkan untuk dibawa pulang. Hampir tidak ada lagi yang kelaparan di dusun mereka ini. Semua orang juga bisa membersihkan diri dengan menggunakan sabun hasil produksi mereka. Kini, Dusun Darmadi tampak penuh dengan harapan. Dodi tidak berani membayangkan bagaimana jadinya kalau Wira di penjara. Maka dari itu, mereka tidak boleh membiarkan Budi naik banding dan Kak Wira juga tidak boleh di penjara. Tuan tanah yang licik ini harus mati. Dodi, tenang dulu, Kak Wira tidak akan di penjara. Dia orang terpelajar. Jadi pasti punya banyak akal. Sony yang berdiri di sampingnya berusaha menghibur Dodi, tetapi sebenarnya hatinya juga merasa khawatir. Wira bukan hanya harapan mereka, dia adalah harapan seluruh Dusun Darmadi. Teknik mengikat ikan, membuat gula, membuat sabun, semua ini diajarkan olehnya.
Tanpa Wira, Dusun Darmadi bagaikan pasir yang tercerai-berai. Barang yang dibuat mereka juga tidak akan bernilai. Kini, semua penduduk desa bersatu padu dan hidup akur berkat Wira. Asalkan Wira baik-baik saja, semua penduduk desa akan tetap hidup rukun. Meskipun yakin bahwa Wira akan punya ide, Sony tetap saja tidak kepikiran bagaimana Wira akan membalikkan situasi seperti ini. Benar, Kak Wira adalah orang terpelajar. Dia tidak akan bisa dipenjara dengan mudahnya. Dodi duduk di lantai sambil bergumam, tetapi matanya tetap tertuju pada Budi. Kak Wira. Begitu Wira tiba di pengadilan, semua tim penangkap ikan mengelilinginya dan menghela napas lega. Wira menghibur mereka, jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini. Bagaimana kondisinya sekarang? Aku memberikan uang pada peniaga, jadi mereka tidak benar-benar memukul Danur. Gavin menjelaskan kronologisnya secara singkat kepada Wira. Dia terus berjaga di depan pengadilan. Kerjamu bagus. Setelah memuji Gavin, Wira berbalik dan pergi. Ayo, kita ke pasar ikan. Bukan ke pengadilan, tanya tim penangkap ikan dengan kebingungan. Menurut pemikiran mereka, Wira adalah orang terpelajar. Jadi, dia pasti akan sangat pandai berbicara. Jika dia masuk untuk membela Sony dan Dodi, Bupati pasti akan membebaskan kedua orang itu. Tidak ada gunanya ke pengadilan. Poin utama kasus ini adalah mencarikan saksi untuk mereka. Wira menjelaskan, asalkan orang-orang di pasar ikan mau berkata jujur, kasus ini sudah pasti akan kita menangkan. Tapi, orang-orang itu tidak mau berkata jujur. Mereka malah bilang kita membunuh orang. Ujar anggota tim penangkap ikan dengan cemas. Itu karena ada yang mengancam mereka. Biar kulihat dulu bagaimana situasinya, tidak ada yang bisa menyembunyikan fakta selamanya. Wira sudah mendengar sikap orang-orang di pasar ikan sebelumnya dari Gandhi. Nalurinya berkata, pasti ada yang tidak beres dengan hal ini. Ada seseorang yang memasang jebakan di balik semua ini. Jebakan ini bukan hanya menargetkan mereka, tetapi juga hendak menjatuhkan Bupati. Wira menyadari bahwa kantor kabupaten ini lebih rumit dari yang dibayangkannya. Sesampainya di pasar ikan, sebagian besar nelayan masih berada di sana untuk menjajakan dagangan mereka. Regan membawa beberapa polisi lainnya mengelilingi seorang nelayan sambil membujuknya. Jangan takut, Tuan Bupati akan menegakkan keadilan untuk kalian. Asalkan kalian berani memberi kesaksian, para preman dan petugas korup itu akan dipenjara dan tidak ada lagi yang memeras uang kalian. Nelayan yang berpakaian lusuh berkata dengan gemetaran. Pak Polisi, selama kami berjualan di sini, tidak pernah diperas oleh Tuan Eko dan Handoko. Malah orang-orang dari Dusun Darmadi itu yang ingin memeras uang kami. Mereka yang seharusnya disebut preman. Regan mengernyitkan alisnya. Dia telah mengunjungi 10 penjual ikan di pasar dan semuanya menuduh orang-orang Dusun Darmadi sebagai pembuat masalah. Regan adalah bawahan yang dipercaya oleh Bupati, jadi dia tahu persis jenis saksi seperti apa yang dibutuhkan oleh Bupati saat ini. Namun, sepertinya para nelayan dan pedagang ini telah berkomplot dalam kesaksian mereka, sehingga sulit baginya untuk meyakinkan mereka. Mustahil baginya untuk meyakinkan penjual ikan tersebut dan juga tidak mungkin bagi Tuan Bupati untuk turun tangan sendiri. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang nyaring. Pak Regan, mohon bantuanmu untuk mengumpulkan para pedagang ikan dan nelayan. Bab 68. Regan menoleh dan melihat Wira yang berpakaian layaknya orang terpelajar. Dia tidak berani mengabaikannya dan menyapa, mohon maaf, siapa Anda? Sarjana tingkat rendah dari Dusun Darmadi. Wira menangkupkan tinju dan membalas, Sony dan Zabran yang kalian tangkap itu adalah orang dari desaku. Bahkan menggunakan nama Tuan Bupati sekalipun aku tidak bisa meyakinkan mereka. Kamu hanya seorang sarjana tingkat rendah, apa kamu sanggup meyakinkan mereka? Regan berkata dengan acuh tak acuh, semua pedagang ikan, berkumpul di sini. Di saat yang putus asa seperti ini, dia terpaksa menggunakan segala cara. Semua pedagang ikan dan nelayan mulai berkumpul. Di pasar ikan ini terdiri dari 40-50 lapak penjual ikan. Setiap lapak ada 2 atau 3 orang yang berjaga, jadi totalnya mencapai ratusan orang di pasar ini. Para pedagang mengenakan pakaian katun, sedangkan para nelayan mengenakan pakaian rami. Saat ini cuaca sudah mulai beranjak dingin, tetapi bahkan ada beberapa orang yang tidak mengenakan sepatu. Wira berdiri di atas sebuah papan batu sehingga posisinya lebih tinggi dari orang lain. Para pedagang dan nelayan itu mendongak memandangnya. Entah apa yang hendak dilakukan Wira. Wira melihat orang-orang di hadapannya dan berkata, saya tidak menyalahkan kalian atas tuduhan palsu terhadap kerabat saya. Saya mengerti bahwa kalian dipaksa dan tidak punya pilihan lain. Beberapa pedagang dan nelayan menundukkan kepala dengan malu. Pada 2 hari terakhir, Eko membawa beberapa petugas polisi untuk menemui mereka secara pribadi. Dia memberitahu mereka bahwa jika Bupati memanggil mereka ke pengadilan, mereka harus mengatakan bahwa orang-orang dari Dusun Darmadi adalah preman di pasar ikan. Dia juga memperingatkan mereka bahwa kedudukan Bupati terus berganti orang, sementara pejabat kecil seperti mereka ini justru akan terus berada di sini. Jika ada yang berani memberikan kesaksian di pengadilan, pasti akan ada orang yang membalas mereka. Wira kembali menambahkan, apa kalian tahu kenapa para preman dan pejabat berani menindas kalian dengan seenaknya?
Seseorang di kerumunan berkata dengan suara pelan. Tentu saja karena kami tidak punya perlindungan yang kuat. Semua pedagang dan nelayan mengangguk menyetujui perkataan itu. Jika ada perlindungan yang kuat, mana mungkin para preman dan pejabat itu berani memeras mereka. Wira tersenyum dan menggeleng. Petik 2. Tidak, kalian salah. Kalian salah besar. Para pedagang dan nelayan itu berkata dengan tidak puas. Lalu, apa alasannya? Wira menyipitkan matanya dan berkata, kalian ditindas bukan karena tidak punya perlindungan yang kuat, tapi karena kalian itu semua pengecut. Kalian bahkan lebih pengecut dari Kasim. Apa maksudmu memaki kami seperti itu? Kalian juga tidak lebih baik daripada kami, bukankah orang dari dusun? Darmadi juga ditangkap. Kamu yang lebih parah daripada Kasim. Bukannya menolong warga desamu, malah datang untuk memaki kami. Para pedagang dan nelayan yang dulunya patuh, kini marah besar seolah-olah berubah menjadi binatang buas. Mereka tidak berani marah pada preman dan pejabat rendahan, tetapi mereka tidak takut saat berhadapan dengan orang biasa. Ekspresi Danu, Gavin, dan Gandhi langsung berubah drastis. Mereka buru-buru mengelilingi Wira untuk melindunginya. Regan dan petugas polisi lainnya tercengang, apa yang sedang dilakukan orang ini? Bukannya meyakinkan orang, ini malah memaki orang. Dibujuk dengan kata-kata baik saja mereka tidak mau pergi, apalagi dengan memarahi. Melihat emosi mereka yang tersulut, mata Wira justru berbinar. Dia kembali memarahi mereka, masih tidak mau mengaku. Kalian bilang kalian takut karena tidak ada pelindung, sekarang Tuan Bupati sudah bilang mau melindungi kalian, bukankah kekuasaannya berkali-kali lipat lebih hebat daripada preman? Kalian malah takut dengan pejabat kecil dan tidak berani pergi ke sana. Masih berani bilang kalian ini bukan pengecut. Para pedagang dan nelayan yang marah itu langsung menunduk. Namun, ada seseorang di kerumunan yang berkata, posisi bupati terus berganti orang, para pejabat kecil ini tidak pernah berganti. Bagaimana kalau mereka datang mencari masalah dengan kami setelah bupati ini pergi? Justru karena kalian pengecut, makanya mereka berani datang untuk mencari gara-gara dengan kalian. Wira memandang mereka dengan tatapan menghina, apa yang perlu ditakutkan dari mereka? Preman-preman itu hanya belasan orang. Kalau dikumpulkan, jumlah kalian ratusan orang. Kalau setiap orang memanggil bantuan satu atau dua orang lagi, jumlah kalian langsung menjadi 2 kali lipat. Kalau kalian bersatu, memangnya puluhan preman itu bisa melawan kalian. Mereka bahkan mungkin akan merasa takut pada kalian. Tatapan para pedagang dan nelayan, itu sontak berbinar, memang benar, para preman itu hanya berjumlah puluhan orang, sementara orang di pasar ikan ada ratusan. Salah satu pedagang kecil berkata, tapi, ada petugas polisi yang melindungi mereka. Memang pantas kalian ditindas. Wira tersenyum sinis dan berkata, di kabupaten ini, kedudukan bupati paling tinggi. Polisi hanya anak buah dari bupati. Kalau polisi melindungi mereka, apa kalian tidak bisa mengadukannya ke pengadilan? Kalau kalian semua bergabung untuk mengajukan pengaduan, petugas polisi manapun akan dihukum langsung oleh bupati. Tapi, apa pengecut-pengecut seperti kalian berani melakukan hal itu? Dasar pengecut. Ingin sekali rasanya Regan dan ketujuh petugas polisi lainnya menarik Wira turun dari papan batu itu, apa yang sedang dipikirkan orang ini? Kenapa dia malah mengajari orang bagaimana caranya menghadapi pejabat? Bagaimana lagi mereka harus bertugas kelak? Namun, dalam situasi seperti ini, para petugas polisi itu juga tidak berani turun tangan. Apa kalian berani? Pertanyaan itu terus bergema dalam pikiran mereka. Melihat Wira yang mempermalukan mereka, para nelayan dan pedagang itu tidak bisa membencinya. Mereka hanya semakin membenci para preman dan petugas polisi korup itu. Bab 69. Wira tertawa sinis dan berkata, tidak masalah kalau kalian tidak berani, orang-orang dari dusun Darmadi berani. Kami melawan preman dan tidak takut ditangkap petugas polisi. Tidak apa-apa kalau kalian tidak membantu, tetapi mengapa kalian menghalangi dan memberikan kesaksian palsu untuk mendukung orang yang melukai kalian? Kalau kalian bukan pengecut, lalu apa? Kami bersalah, ujar beberapa pedagang dan warga desa sambil meneteskan air mata. Ketika Zabran menghajar Iwan, Eko tidak berani mengatakan apapun dan langsung pergi begitu saja. Saat itu, mereka semua merasa sangat puas. Regan dan beberapa petugas polisi lainnya menggeleng. Memangnya apa gunanya membuat para nelayan dan pedagang ini meminta maaf? Kalau mereka tidak berani memberi kesaksian, semua ini hanya sia-sia. Boom! Wira melompat dari papan batu itu dan meraih keras seorang nelayan yang berlinang air mata. Berapa banyak ikan yang kamu jual di sini? Berapa banyak komisi yang telah diambil oleh mereka? Nelayan tua yang kurus kering itu mengenakan pakaian compang camping dan bertelanjang kaki. Dia menatap Wira yang galak dan dengan refleks menjawab. Aku telah menjual ikan di sini selama 10 tahun. Biasanya, aku datang menjual ikan setiap 3 hari sekali, dengan total berat 5-10 kg ikan paling sedikit yang diberikan kepada mereka 80 gabak dan paling banyak 160 gabak.
Wira kembali bertanya, kalau begitu, setiap kali kamu diperas sekitar 100 gabak. Dalam 10 tahun ini, apa kamu tahu berapa banyak uang yang telah diperas oleh mereka? Nelayan itu menggeleng. Dia tahu bahwa jumlahnya cukup banyak, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghitungnya. Wira menjelaskan, 3 hari sekali kamu membayar 100 gabak. Setiap bulan berarti kamu harus membayar 10 kali, jumlahnya adalah L1000 gabak. Dikalikan 12 dalam setahun, berarti totalnya 12.000 gabak. Dalam 10 tahun ini kamu sudah diperas sebanyak 120.000 gabak. Apa? Mereka telah memeras uangku sebanyak 120.000 gabak. Setelah hidup selama ini, aku bahkan belum bisa mengumpulkan 10.000 gabak. Nelayan itu menangis meraung-raung. Bagaimana bisa mereka memeras uangku sebanyak itu? Mereka benar-benar kejam. Anakku saja belum menikah, dia masih harus membangun rumah, sadis sekali mereka. Banyak sekali nelayan yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa selama bertahun-tahun, preman-preman itu bisa mengambil begitu banyak uang. Para pedagang lainnya menggertakkan gigi mereka, setoran mereka bahkan lebih banyak daripada nelayan-nelayan itu. Sebaliknya, pedagang ikan yang mendapat keuntungan sedikit tidak terlalu peduli. Wira menarik seorang nelayan muda dan berkata, "Sudah berapa lama kamu menjual ikan di sini? Berapa banyak ikan yang diambil oleh preman itu setiap kali?" Nelayan muda itu langsung panik dan berkata, "Aku juga tidak bisa menghitung. Aku menjual ikan untuk biaya pengobatan ibuku. Aku menjual ikan setiap 3 atau 4 hari sekali, sekitar 10 hingga 20 kg setiap kali. Paling sedikit, aku pernah membayar 60 gabak, paling banyak 360 gabak. Aku sudah menjual ikan di sini selama 3 tahun, tolong hitung berapa banyak uang yang mereka peras dariku." Wira menjelaskan, "Kita hitung dengan 100 gabak setiap kali, berarti sebulan 1000 gabak. Dalam setahun 12.000 gabak, dikalikan 3 tahun berarti 36.000 gabak." Nelayan muda itu menggertakkan giginya sambil menangis, "Kalau mereka tidak mengambil 36.000 gabak itu, penyakit ibuku pasti sudah sembuh sekarang. Kamu masih muda, jadi masih bisa jualan ikan selama 30 tahun lagi di sini." Wira kembali menghela napas, setahun 12.000 gabak, berarti 30 tahun sudah 360.000 gabak. Uang sebanyak itu, kamu sudah bisa menjadi tuan tanah dan membangun rumah besar. Juga bisa digunakan untuk makan enak selama 10 tahun. Tidak bisa, aku tidak bisa memberikan mereka uang sebanyak itu. Aku harus menabung untuk biaya pengobatan ibuku. Mendengar ucapan Wira, nelayan muda itu seketika merasa kerugiannya sangat besar. Para nelayan dan pedagang lainnya juga menghitung berapa lama mereka bisa hidup dan berapa banyak uang yang harus diberikan kepada para preman ini. Dulu, mereka tidak bisa menghitung, sekarang setelah diberitahu cara menghitungnya, mereka bisa dengan mudahnya menghitung pendapatan selama 10 hingga 30 tahun ke depan. Sebelumnya, mereka tidak pernah menghitungnya. Sekarang setelah dihitung-hitung, mereka sendiri juga terkejut dengan nominalnya. Para pedagang dan nelayan itu marah besar, ingin sekali rasanya mereka bertarung habis-habisan dengan para preman itu. Bukannya mereka yang tidak bisa menghasilkan uang. Hanya saja, semua uang mereka diperas oleh preman-preman itu. Mana bisa begitu cara perhitungannya? Banyak sekali orang yang baru berusia 30-an sudah meninggal, jadi mana bisa menjual ikan selama 20-30 tahun. Terkadang ikan mereka juga tidak laku, terkadang tidak bisa mendapat ikan sama sekali. Orang ini pandai memengaruhi pikiran orang. Regan dan ketujuh petugas lainnya melirik Wira sekilas. Tampaknya mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya kembali mengurungkan niatnya. Jika mereka berbicara sembarangan sekarang, takutnya pada nelayan yang kehilangan akal sehat ini akan menghabisi mereka. Kita lahir di dunia ini bukan untuk menderita, dihukum, kelaparan, direndahkan, dieksploitasi, atau menjadi budak orang lain. Meskipun kita biasa-biasa saja, kita harus hidup dengan martabat, kata Wira sambil memanjat ke atas batu. Dia memandang orang-orang di bawah dengan melebarkan kedua lengannya dan berkata, "Sekarang, nasibmu ada di tanganmu sendiri, Bupati telah memutuskan untuk mendukungmu. Apakah kalian mau terus menjadi pengecut yang tidak berdaya? Apakah kalian mau terus memberikan ratusan ribu gabak kepada preman yang jahat? Apakah kalian mau membiarkan orang tua, pasangan, dan anak-anakmu kelaparan dan kedinginan?" Tidak mau. Para pedagang dan nelayan berteriak sambil menggertakkan gigi mereka. Wira meletakkan tangannya ke samping telinga, lalu berkata, lebih keras suaranya, "Aku tidak kedengaran. Tidak mau. Tidak mau." Teriakan para nelayan dan pedagang itu berteriak dengan ganas, seolah-olah telah berubah menjadi binatang buas. Regan dan ketujuh petugas polisi lainnya gemetar ketakutan, baru kali ini mereka melihat orang-orang ini menjadi begitu menakutkan. "Baiklah kalau kalian tidak mau." Wira menunjuk ke arah pengadilan dan berkata, "Pengadilan ada di sana, Tuan Bupati sedang menunggu kalian. Jadilah pahlawan untuk sekali ini saja. Jadilah pahlawan bagi orang tua, istri, dan anakmu."
Jadilah pahlawan yang melawan nasib dan menghabisi orang-orang yang menindas kita. Ayo, kita lindungi uang jerih payah kita. Ayo, teriak sekelompok pedagang dan nelayan itu dengan keras. Mereka langsung berbondong-bondong pergi ke pengadilan. Regan dan ketujuh petugas lainnya melihat tampang ganas sekelompok orang ini, kemudian melihat kembali Wira yang sedang tersenyum. Seolah-olah melihat seekor binatang buas, keringat dingin mengucur membasahi punggung mereka. Pada saat ini, mereka baru mengerti mengapa orang intelektual tidak membutuhkan pisau untuk membunuh seseorang. Bab 70. Di pengadilan, ekspresi Iqbal tampak dingin bagaikan es. Di sisi lain, Radit menyunggingkan senyumannya. Meskipun kedua orang itu tidak berbicara, suasana mencekam di antara mereka memenuhi seisi ruangan. Posisi pejabat kecil biasanya diwariskan secara turun-temurun, jadi mereka sudah sering melihat para pejabat tinggi berselisih. Mereka akan memihak pada tuan yang lebih kuat dan tidak akan menjadi kambing hitam bagi yang kalah. Dilihat dari kasus ini, Radit telah membuat jebakan sebelumnya untuk menekan Tuan Bupati. Tanpa Kak Wira, gugatan ini akan susah dimenangkan. Danur berlutut dengan gemetaran, dia baru sadar bahwa ternyata dia telah meremehkan gugatan ini. Iqbal menunduk sambil merenung dalam hati, sampai sekarang ini, Surya masih belum menemukan saksi. Tampaknya aku akan ditekan oleh Radit. Kalau salah mengambil satu langkah saja, selanjutnya akan makan repot. Tiba-tiba, terdengar derap langkah yang sangat heboh, seakan-akan ribuan tentara tengah bergegas menuju ke pengadilan. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini sontak terperangah, segerombolan nelayan dan pedagang sedang menyerbu ke arah pengadilan, seolah-olah hendak melakukan unjuk rasa. Tuan Bupati, kami datang untuk memberi kesaksian. Preman sebenarnya adalah Handoko. Eko yang menjadi pendukungnya di belakang, bukan orang dari Dusun Darmadi yang mencari masalah. Eko mengancam kami semua. Kalau kami tidak memfitnah orang dari Dusun Darmadi, kelak dia akan membuat kehidupan kami menderita. Dia juga bilang, kalau kami berani mengkhianatinya di depan pengadilan, dia akan mengutus orang untuk membunuh semua keluarga kami. Tuan, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Mereka telah merampas uang kami sangat banyak. Ratusan nelayan dan pedagang ikan berhambur masuk ke aula pengadilan. Mereka semua ingin menuntut Handoko, Eko, dan bahkan Rangga. Tidak ada satupun orang yang terlihat ketakutan. Baik, ucap Iqbal dengan gembira. Dengan begitu banyak saksi di sini, kasus pasar ikan ini sudah pasti akan menang. Radit tidak akan bisa lagi membalikkan situasi. Namun, Iqbal merasa heran mengapa semua orang-orang ini tiba-tiba menjadi begitu berani untuk mengajukan tuntutan. Dengan kemampuan Surya, paling-paling dia hanya bisa membujuk beberapa orang datang untuk membuat kasus ini menjadi seri. Namun, situasi saat ini sangat jauh dari ekspektasinya. Kenapa bisa begini? Wajah Radit tampak pucat. Dia menatap Rangga dengan mata yang tajam seperti hendak menerkamnya. Dengan begitu banyak pedagang dan nelayan yang marah, jika situasinya semakin memburuk, bisa jadi akan terjadi pemberontakan. Pada saat itu, baik pejabat kabupaten maupun pemimpin desa tidak akan bisa melarikan diri, semuanya akan dituduh melakukan kelalaian dan kejahatan besar. Sebenarnya bagaimana para pecundang ini bekerja? Dahi Rangga bercucuran keringat dingin, dia memelototi Eko dan ketujuh petugas polisi lainnya sambil menggertakkan gigi. Bukankah mereka bilang para pedagang dan nelayan ini akan memberikan kesaksian palsu? Kenapa sekarang malah jadi berbalik? Menuntut mereka, Eko menoleh dan menatap para pedagang serta nelayan itu dengan marah. Tatapannya tampak beringas dan mengancam. Dulu, hanya dengan memasang ekspresi galak, para pedagang dan nelayan itu akan langsung ketakutan. Kini, mereka malah sama sekali tidak takut dan justru berbalik menatapnya. Bahkan, mereka memaki-maki Eko sambil menunjuknya. Eko, kamu itu cuma pejabat kecil. Atas dasar apa kamu mengambil begitu banyak pajak dari kami? Kembalikan uang kami, kalau tidak, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Ada Tuan Bupati yang melindungi kami tidak akan takut lagi kepadamu. Eko tertegun dimarahi seperti itu oleh para nelayan. Pagi ini, para pedagang dan nelayan ini masih begitu penurut terhadapnya. Kenapa baru setengah hari berlalu saja, mereka tiba-tiba berubah menjadi seganas ini? Handoko langsung pingsan. Bagaimanapun akhirnya, nasib Handoko tidak akan selamat. Brak, Bupati memukul kayu di mejanya, memerintahkan semua orang untuk diam. Iqbal mengambil sebuah kayu hitam, lalu berkata, Eko, apa kamu masih punya pembelaan? Eko berlutut sambil memohon ampun, Tuan Bupati, ampuni aku. Semua ini adalah perintah Tuan Rangga. Aku benar-benar tidak berniat memfitnah orang-orang Dusun Darmadi. Kayu hitam itu adalah pertanda bahwa jika tidak punya pembelaan lagi, maka Eko akan langsung dipukul hingga mati. Rangga, Iqbal kembali melemparkan sebuah kayu hitam dengan ekspresi datar. Rangga menatap Radit dengan tatapan ngeri. Tuan Radit. Tatapan ini mengisyaratkan pada Radit bahwa jika dia tidak membela Rangga, Rangga juga akan dipukul hingga sekarat. Sebagai petugas polisi, kamu malah berani melanggar hukum, hukuman ini pantas untukmu.
Tatapan Radit menjadi suram. Dia memelotot pada Rangga, lalu berbalik dan pergi dari tempat itu. Kini, semua petugas pengadilan langsung paham. Dengan banyaknya nelayan dan pedagang yang datang mengajukan tuntutan, siapapun yang berani ikut campur pasti akan terseret dalam masalah. Tuan Bupati ini sangat luar biasa. Baru menjabat tidak lama, dia telah menghabiskan 2 pejabat tinggi dan 1 bawahannya. Tuan, ampunilah aku. Aku hanya hilaf untuk sesaat. Melihat pendukungnya tidak lagi membelanya, Rangga berlutut di lantai dengan putus asa. Iqbal melemparkan sebuah kayu hitam dan berkata, "Mana mungkin aku mengampunimu. Sebagai seorang polisi, kamu malah melanggar hukum dan memfitnah rakyatmu sendiri. Kamu akan dihukum 80 kali pukulan, harta benda disita, dan dikirim ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk kerja paksa selama 10 tahun. Eko, meskipun kamu melanggar hukum, karena melihat kamu bersedia mengaku bersalah, kamu akan dihukum pukul sebanyak 20 kali. Selain itu, kamu juga didenda sebesar 300.000 gabak, dan dikirim ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk kerja paksa selama 5 tahun. Handoko melakukan kejahatan besar, akan ditahan di penjara kabupaten. Dan akan dihukum mati setelah musim gugur tahun depan." Dodi dan Sony dari Dusun Darmadi dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Para pedagang dan nelayan pasar ikan, ingatlah, selain pajak resmi, siapapun yang berani mengutip pungli, segera datang ke pengadilan dan ajukan keluhan, saya akan memihak kalian. Prok prok prok. Petugas pengadilan memegang tongkat dan memukul bokong Rangga dan Eko dengan keras. Tuan Bupati yang adil, terima kasih Anda telah menegakkan keadilan bagi rakyat kecil seperti kami. Kami akan bersujud kepada Anda. Para nelayan dan pedagang ikan lainnya bersujud sambil berlinang air mata. Penderitaan dan kekesalan selama beberapa tahun ini akhirnya terlampiaskan juga. Mengabdi pada negara, berdiri teguh demi rakyat, mewarisi ilmu para pendahulu, menciptakan kedamaian abadi bagi generasi mendatang.